Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tatitu episode hari ini ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan peristiwa setelah Perang Uhud. Pasukan kaum muslimin tiba kembali ke Madinah dengan kesedihan mendalam. Penduduk Madinah menyambut mereka dengan rasa prihatin kecuali kaum munafikin dan Yahudi. Kaum munafik justru membesar-besarkan kekalahan kaum muslimin agar kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merosot. Sementara itu, kaum musyrikin Quraisy sampai di Mekah dengan membawa perasaan sukaria dan penuh kebanggaan. Masyarakat Mekah menyambut gegap gembita dan sorak-sorai. Beberapa kelompok musyrikin yang mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup merasa kecewa. Mengapa mereka tidak menghancurkan pasukan muslimin hingga habis? Kemudian, dua kakak beradik tokoh musyrikin yang bernama Tulailah dan Salamah bin Khuwailid memutuskan untuk kembali menyerang kaum muslimin sebelum sempat menyusun kekuatan lagi. Dengan membawa pasukan perang, mereka bergerak menuju Madinah. Informasi perihal pergerakan pasukan musyrikin ini didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segera menyiagakan 150 orang pasukan bersenjata di bawah pimpinan Abu Salamah bin Abdul Asad. Pasukan ini sengaja disiapkan tengah malam untuk mengejutkan pasukan musuh. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Usaid bin Hudayr pun turut serta di dalam rombongan. Strategi penghadangan mulai dilaksanakan pagi-pagi buta. Dan benar, pasukan kaum musyrikin Quraisy yang datang tidak menyangka akan terkepung. Penyergapan ini berhasil mengusir pasukan musyrikin Quraisy yang terpaksa lari menyelamatkan diri kembali ke Mekah. Rasa kaget dan takut bercampur menjadi satu hingga mereka tidak lagi terpikir akan semua perbekalan dan perlengkapan perang yang mereka tinggalkan begitu saja. Kemenangan pasukan yang dipimpin oleh Abu Salamah bin Abdul Asad ini membuat kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin pulih kembali. Tak lama berselang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima berita bahwa Khalid bin Sufyan bin Nubaih al-Huzali berniat hendak menyerang Madinah. Untuk menahan rencana serangan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah bin Unais agar berangkat menemui Khalid bin Sufyan di pemukiman di daerah Naklah. Khalid bin Sufyan terkejut ketika ditemui oleh Abdullah bin Unais. Abdullah menanyakan kebenaran rencana penyerangan Khalid ke Madinah. Dengan sombong, Khalid membenarkan dan menantang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Unais adalah orang yang cerdik. Ia berusaha mengajak Khalid bin Sufyan keluar wilayah pemukimannya. Dan pada saat mereka berdua berada di luar wilayah, mereka bertempur hingga Abdullah bin Unais berhasil membunuh Khalid bin Sufyan. Peristiwa ini membatalkan rencana penyerangan kaum musyrikin ke Madinah. Terbunuhnya Khalid bin Sufyan menyulut amarah anak kabilah Bani Lihyan yang merupakan cabang dari kabilah Hudzail yang masih berhubungan kekerabatan dengan Khalid. Mereka yang semula diam sekarang mulai berpikir untuk membalas dengan cara tipu muslihat. Mereka meminta bantuan beberapa orang dari kabilah lain untuk datang ke Madinah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta dikirimkan beberapa ahli agama dari kaum muslimin untuk mengajarkan Islam dan juga Al-Quran bagi mereka. Oleh karena yang datang bukan dari kabilah Bani Hudzail, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menaruh curiga. Rombongan mereka diterima dengan baik dan permintaan mereka pun dipenuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 6 orang sahabatnya termasuk Asim bin Sabit, Kubay bin Adi, dan Zaid bin Zatsiyah. Pada saat rombongan sampai di daerah Raji, yaitu antara As-Safah dan Mekah, ke-6 sahabat melihat gelagat yang mencurigakan dari rombongan kabilah Mekah ini. Mereka niat jahatnya terbongkar.
Mereka bersumpah tidak akan berbuat jahat kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, janji ini tidak begitu saja dipercaya oleh kaum muslimin. Setelah beradu argumentasi, akhirnya terjadilah pertarungan sengit. Dalam peristiwa ini, 3 orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gugur dan 3 orang lainnya ditawan dan dibawa ke Mekah. Dalam perjalanan, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Thoriq mati dibunuh setelah berusaha melawan. Sedangkan Zaid bin Datsinah dan Qubayb bin Adi dijual kepada musyrikin Quraisy. Qubayb dibeli oleh Hujair atau Abu Ahab, sedangkan Zaid dibeli oleh Safwan bin Umayyah untuk dibunuh sebagai pembalasan atas kematian ayahnya, yaitu Umayyah bin Khalaf saat Perang Badar. Dikisahkan bahwa Zaid bin Datsinah diborgol dan dibawa ke hadapan kaum musyrikin Quraisy, termasuk diantaranya Abu Sufyan bin Harb. Sebelum pembunuhan dilakukan, Abu Sufyan sempat bertanya kepada Zaid, apakah ia mau posisinya ditukar dengan Muhammad. Kalau mau, maka ia boleh pulang berkumpul dengan keluarga. Dan sebagai gantinya, Muhammad yang akan mereka bunuh. Zaid dengan tegas menjawab bahwa jangankan menggantikan dirinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk duri di rumah, beliau sendiri saja tidak akan rela. Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkata bahwa ia belum pernah menyaksikan seseorang mencintai sahabatnya seperti kecintaan para sahabat Muhammad kepadanya. Setelah itu, Zaid bin Datsinah dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Di lain tempat, Qubayb bin Adi sebelum disalib minta kepada kaum musyrikin Quraisy supaya diberi kesempatan melaksanakan sholat 2 rakaat. Permintaan ini diterima dan mereka mengira Qubayb mengulur waktu karena takut mati. Qubayb sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan sempurna. Seusai sholat, Qubayb berkata kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa jika mereka mengira ia sholat 2 rakaat hanya karena takut mati, tentu ia akan memperpanjang sholatnya. Kemudian Qubayb disalib. Dari beberapa riwayat diceritakan ketika di atas kayu salib, Qubayb bersyair, "Tak peduli aku dibunuh, asalkan tetap di dalam Islam. Bagaimanapun kematianku, aku mati karena Allah. Bila Allah berkenan, tentu melimpahkan berkah atas tulang belulangku yang berserakan di tanah." Demikianlah kisah tentang beberapa kejadian setelah Perang Uhud. Peristiwa lain apa aja ya yang muncul setelah Perang Uhud? Nah, ikuti kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.